penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, serta teman-teman peserta finalis opsi tahun 2022. Kami peserta finalis opsi kategori IPS dari SMP Negeri 211 Jakarta yang terdiri dari 3 orang. Saya Anggita Wulandari. Saya Eka Wulandari. Dan saya Raynor Aristo. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Upaya Peserta Didik untuk Mengatasi Miskonsepsi Setelah Pembelajaran Jarak Jauh. Isi dari presentasi kami diantaranya 1. Latar belakang penelitian, 2. Permasalahan penelitian, 3. Tujuan penelitian, 4. Manfaat penelitian, 5. Metode penelitian, 6. Analisis data, dan 7. Kesimpulan. 1. Latar belakang penelitian. Pada akhir tahun 2019, ditemukan virus baru yang disebut dengan COVID-19. Pada awal tahun 2020, virus ini mulai menyebar di seluruh Indonesia. Untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus COVID-19, pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan yang membatasi mobilitas masyarakat. Salah satunya pembelajaran jarak jauh di seluruh sekolah di Indonesia. Para siswa diwajibkan belajar dari rumah masing-masing secara online. Pada akhir tahun 2021, kasus-kasus COVID-19 sudah mulai mengalami penurunan. Banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang sudah kembali dibuka dan para peserta didik kembali melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Dilihat dari perubahan aktivitas ini, ada kemungkinan para siswa mengalami miskonsepsi pembelajaran. Jadi, miskonsepsi pembelajaran adalah kesalahpahaman siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sudah 2 tahun belakangan ini, para siswa dibiasakan dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Namun, pada saat ini, para siswa kembali diwajibkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Beberapa permasalahan yang kami telusuri, diantaranya 1. Bagaimana cara peserta didik menyesuaikan diri dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka? Dan yang kedua, apa upaya untuk mengatasi miskonsepsi pembelajaran setelah pembelajaran jarak jauh? Berikutnya yang akan saya sampaikan yaitu tujuan, manfaat, dan juga metode penelitian. Yang pertama yaitu tujuan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara peserta didik menyesuaikan diri dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara peserta didik untuk mengatasi miskonsepsi setelah pembelajaran jarak jauh. Berikutnya adalah manfaat dari penelitian yang kami lakukan, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, bagi peserta didik dapat mengetahui informasi terkait miskonsepsi serta solusi untuk mengatasinya. Yang kedua, bagi guru dapat menjadi solusi bagi peserta didik yang mengalami miskonsepsi dan juga solusinya. Yang ketiga, bagi sekolah dapat mengetahui dan mencari solusi dan juga memfasilitasi guru dan peserta didik dengan baik. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi dan acuan dalam mengevaluasi pembelajaran jarak jauh. Kemudian metode yang kami lakukan yaitu di SMP Negeri 211 Jakarta dengan subjek sebanyak 129 peserta didik kelas 8 tahun ajaran 2021-2022. Dan metode yang kami lakukan yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data-data berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari subjek yang kami amati. Kemudian teknik pengumpulan datanya kami lakukan melalui wawancara dan juga kuesioner Google Form yang disebarkan melalui WhatsApp group dengan wali kelas. Dan yang selanjutnya, analisa datanya kami menggunakan deskriptif analitik. Deskriptif analitik adalah menganalisa data yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah hasil analisis yang didapatkan berdasarkan data. Terdapat 10 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek perasaan peserta didik ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sebesar 62% peserta didik merasa bosan, 21% merasa tidak semangat, dan 17% merasa senang.
Yang kedua adalah aspek metode pembelajaran jarak jauh yang disenangi peserta didik. Sebesar 42% memilih tanya jawab, 26% memilih presentasi kelompok, 23% memilih ceramah, dan 9% memilih praktek. Yang ketiga adalah aspek pemahaman materi pembelajaran ketika pembelajaran jarak jauh. Sebesar 61% peserta didik merasa kurang paham, 28% merasa paham, 9% merasa tidak paham, dan 2% peserta didik merasa sangat paham. Yang keempat adalah cara menyesuaikan diri dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka. Sebesar 58% peserta didik memilih membangun semangat belajar tatap muka, 29% memilih mengubah pola belajar, dan 13% memilih mengubah waktu belajar. Pembelajaran yang disukai oleh peserta didik. Sebesar 70% peserta didik memilih pembelajaran tatap muka, 25% memilih pembelajaran antara jarak jauh dan tatap muka, dan 5% memilih pembelajaran jarak jauh. Yang ketujuh adalah aspek yang dialami siswa ketika pembelajaran jarak jauh. Sebesar 53% peserta didik memilih lebih mudah memahami materi ajar, 29% memilih lebih mudah bersosialisasi dengan warga sekolah, dan 18% memilih lebih mudah berkomunikasi. Kedelapan adalah aspek pengetahuan siswa mengenai miskonsepsi belajar. Sebesar 57% peserta didik mengetahui apa itu miskonsepsi, dan 43% peserta didik tidak mengetahui miskonsepsi belajar. 9 adalah aspek pengalaman siswa mengenai miskonsepsi pasca pembelajaran jarak jauh. Sebesar 62% peserta didik mengalami miskonsepsi, dan 38% peserta didik tidak mengalami miskonsepsi. Dan yang terakhir adalah aspek upaya peserta didik mengatasi miskonsepsi. Sebesar 79% peserta didik memilih belajar melalui sumber lain seperti internet ataupun buku pengetahuan. 14% memilih berkomunikasi kembali dengan guru, 5% memilih mengubah pola waktu belajar, dan 2% memilih belajar kelompok. Dan juga kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil penelitian kami, yang pertama, cara peserta didik untuk menyesuaikan diri dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka. Yang pertama, mengubah waktu belajar. Yang kedua, mengubah pola belajar. Dan yang ketiga, membangun semangat pembelajaran tatap muka. Yang kedua, upaya yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengatasi miskonsepsi setelah pembelajaran jarak jauh, diantaranya 1. Mengubah waktu pola belajar, yang kedua, belajar kelompok, yang ketiga, belajar melalui sumber lain, dan yang keempat, berkomunikasi kembali dengan guru. Demikian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.